Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Fibi Nur Aziza dari kelas 10G SMA Negeri 6 Kota Bekasi. Pada video ini saya ingin mempresentasikan materi tentang senam lantai. Berikut penjelasannya. Seringkali kita mengetahui banyak hal tanpa tahu asal-usul atau sejarah dari hal tersebut. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah dari senam lantai. Senam lantai berasal dari negeri tirai bambu yaitu China. Sejak tahun 2700 silam Masehi, para biara Cina kuno telah mengenal bentuk sederhana dari gerakan senam lantai. Para biara itu mengenal senam lantai sebagai pengobatan dan ilmu bela diri. Catatan peninggalan gerakan sederhana dalam senam lantai ada di dalam kitab Konghucu dan muridnya. Selain itu, sejarah senam lantai juga dimulai dari India. Negara ini sudah lama dikenal memiliki gerakan khusus untuk pengobatan dan teknik pernapasan. Salah satu gerakan pengobatan yang banyak dihubungkan dengan senam lantai adalah yoga. Pasalnya banyak kemiripan antara dua gerakan itu. Sejarah senam lantai sendiri juga tidak lepas dari Mesir. Pasalnya banyak piramida Mesir yang menggambarkan tentang senam lantai. Gerakan olahraga yang dilakukan pada bangsa Mesir zaman dahulu identik dengan gerakan olahraga yang dilakukan pada saat senam lantai. Maka dari kesimpulan itu, ditetapkan dan disimpulkan bahwa senam lantai sendiri sudah ada sejak abad ke-20. Lalu bagaimana sejarah senam lantai sendiri di Indonesia? Senam sendiri masuk sejak Jepang datang ke tanah air. Senam mulai dipertandingkan dalam pesta olahraga internasional pada tahun 1963 di Ganevo, yaitu Games the New Emerging Force. Nah, sekarang kita akan mengetahui lebih lanjut lagi tentang macam-macam gerakan dari senam lantai. Senam lantai sendiri mempunyai 8 macam gerakan. Yang pertama, ada guling depan atau yang biasa disebut dengan forward roll. Yang kedua, ada guling belakang yaitu back roll. Yang ketiga, ada gerakan guling lenting. Yang keempat, ada kayang. Yang kelima, ada berdiri dengan menggunakan tangan atau yang biasa disebut dengan handstand. Dan yang keenam, ada berdiri dengan kepala yang biasa disebut dengan headstand, dan yang ketujuh ada lompat jongkok, dan yang terakhir ada meroda. Nah, setelah mengetahui 8 macam gerakan senam lantai tadi, pasti penasaran kan bagaimana cara melakukannya? Berikut saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan 8 macam gerakan senam lantai tadi. Dari yang pertama, yaitu ada roll depan atau yang biasa disebut juga dengan forward roll, yaitu guling ke depan dengan menggunakan bagian atas belakang badan, yaitu tengkuk, punggung, dan pinggang. Roll depan bisa dilakukan dengan guling depan dengan awalan berdiri. Yang pertama, berdiri tegak. Kedua, tangan lurus di samping badan. Angkat kedua tangan ke depan, bungkukkan badan. Letakkan kedua telapak tangan di atas matras. Posisikan kaki lurus, siku ke samping. Masukkan kepala di antara kedua tangan. Lalu sentuhkan bahu ke matras. Bergulinglah ke depan. Lihat sudut, tarik dagu dan lutut ke dada dengan posisi tangan merangkul lutut. Sikap akhir jongkok, kemudian berdiri tegak. Nah, yang kedua ada guling belakang atau back roll, yaitu menggulingkan badan ke belakang dengan posisi badan tetap harus membulat, yaitu kaki dilipat, lutut tetap ada di dada. Nah, berikut guling belakang atau back roll. Yang pertama, posisi jongkok, kedua kaki rapat, tumit diangkat, kepala menunduk, dagu rapat ke dada, kemudian kaki menolak ke belakang. Kedua, pada saat punggung menyentuh matras, kedua tangan segera dilipat ke samping telinga dan telapak tangan menghadap ke bagian atas untuk siap menolak. Ketiga, kaki diayunkan ke belakang sampai ujung kaki mendarat di atas matras. Keempat, sikap terakhir adalah jongkok. Nah, yang ketiga ada gerakan guling lenting, yaitu gerakan melenting badan ke atas depan yang disebabkan oleh lemparan kedua kaki dan tolakan kedua tangan. Berikut cara melakukannya. Yang pertama, berbaring melentang. Yang kedua, mengguling ke belakang, tungkai lurus, kaki dekat kepala, lengan bengkok, tangan menumpu di samping kepala, lalu mengguling ke depan disertai lucutan tungkai ke atas depan, tangan badan melayang dan membusur. Dan terakhir, mendarat dengan kaki rapat dan panggul ke depan badan. Nah, gerakan keempat adalah gerakan kayang. Apa sih itu gerakan kayang? Gerakan kayang adalah ketika kaki bertumpu dengan 4 titik dalam keadaan terbalik. Lalu bagaimana cara melakukannya? Yang pertama, berdiri kedua tangan menumpu di pinggul,
Kedua kaki ditekuk, siku tangan ditekuk, kepala dilipat ke belakang, lalu kedua tangan diputar ke belakang sampai menyentuh matras sebagai tumpuan. Lalu sikap akhir, badan melengkung bagai busur. Nah, gerakan yang kelima adalah berdiri dengan menggunakan tangan atau yang biasa disebut dengan handstand. Lalu bagaimana cara melakukannya? Pertama, berdiri dengan tegak, satu kaki sedikit ke depan, bungkukkan badan, tangan menumpu pada matras, lebar bahu, lengan keras, pandangan ke depan, lalu bengkokkan tungkai ke belakang lurus. Lalu ayunkan tungkai rapat dan lurus merupakan satu garis dengan badan dan lengan, pandangan di antara tumpuan tangan, badan dijulurkan ke atas. Nah lanjut, gerakan keenam yaitu gerakan berdiri dengan menggunakan kepala atau yang biasa disebut dengan headstand. Bagaimana cara melakukan headstand? Yang pertama, berdiri dengan kepala sikap tegak dengan bertumpu pada kepala, tungkai rapat lurus ke atas. Nah, yang ketujuh ada gerakan lompat jongkok, yaitu gerakan yang awalan dilakukan dengan lari secepat mungkin, badan condong ke depan, kedua kaki menolak ke papan tolakan, disertai ayunan lengan ke atas, lalu badan melayang, tangan menumpu pada pangkal peti, lengan lurus, kedua tangan menolak lutut, lipat ke dada, mendarat dengan ujung kaki, lalu lutut dan lengan direntangkan ke atas. Nah, gerakan yang terakhir yaitu gerakan ke-8 dari gerakan senam lantai adalah meroda. Nah, begini cara melakukannya. Yang pertama, berdiri tegak menyamping, kedua kaki dibuka lebar, tangan ke atas, serong ke samping, pandangan ke depan. Lalu jatuhkan badan ke samping kiri, letakkan tangan kanan ke samping kiri, kemudian kaki kanan terangkat lurus ke atas disusul dengan meletakkan tangan di samping kiri. Nah, dari 8 gerakan senam lantai tadi, yang mana yang sudah kalian coba? Lalu, apa manfaatnya dari gerakan senam lantai itu sendiri? Oke, sekian dari materi presentasi tentang senam lantai tadi. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.